Shalom saudaraku, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang membahas apakah kita berhikmat. Dan kita akan membahas atau melihat ayatnya lebih dahulu yang sedang kita baca di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian saudaraku yang kasih Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mendapatkan atau kita memperoleh hikmat, itu awalnya adalah kita takut akan Tuhan. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, kalau kita ini tidak takut akan Tuhan, mustahil kita memiliki atau mempunyai hikmat. Arti takut akan Tuhan itu bukan seperti apa yang terjadi di Taman Eden pada waktu itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan dia tahu dirinya telanjang, lalu dia menutupi akan ketelanjangannya dengan yang disebut dengan daun-daunan. Itu hikmat manusia. Dan apa yang terjadi saudaraku yang kasih Tuhan? Dia mengalami takut akan Tuhan yang salah. Dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10. Ketika Tuhan datang di Taman Eden, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Takut akan Tuhan, dia bersembunyi karena dia berbuat salah. Yang Tuhan inginkan bukan seperti itu takut akan Tuhan. Sebagai contoh takut akan Tuhan, itu seperti halnya Ayub. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia disebut Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan pada waktu iblis datang dan berkata kepada Tuhan pada waktu itu, dia berkata, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Allah? Jadi saudaraku kasih Tuhan, orang yang akan takut akan Tuhan adalah orang yang saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Jadi ternyata awal daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu bisa dibuktikan dengan kesalehan, dengan kejujuran, dan di mana kita menjauhi kejahatan. Itu yang sebetulnya harus terjadi dalam hidup kita. Artinya bahwa hikmat itu sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang bisa display, sesuatu yang bisa dinyatakan dan dilihat oleh orang lain. Kemarin saya katakan bahwa hikmat itu seperti pohon anggur, di mana kita ini caranya dan menghasilkan buah. Itu rasanya seperti hikmat itu seperti itu, bisa dilihat. Apa yang disebut dengan kesalehan? Kesalehan adalah sebuah pribadi di mana kita beribadah dengan baik, dengan bagus, dengan benar, melakukan tanpa ada mungkin motivasi yang salah. Motivasi kita benar dalam ibadah, bukan karena sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu kesalehan. Lalu apa yang disebut dengan saudaraku, kejujuran? Kejujuran itu sederhana. Lawan dari kejujuran adalah kebohongan. Orang yang hidup dalam kebohongan, dia akan terus-menerus coba menutupi kesalahan dengan kebohongan, kesalahan dengan kebohongan. Itu orang hidup dalam kebohongan, di mana orang tidak bisa jujur. Orang seperti ini pasti bukan orang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga disebut menjauhi kejahatan. Bukan mendekati, tapi menjauhi kejahatan. Salah satu contoh adalah Yusuf. Ketika digoda begitu rupa, apa yang terjadi? Dia meninggalkan, bahkan lari, meninggalkan wanita itu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu bisa dilihat. Artinya bahwa sekali lagi, hikmat ada sesuatu yang bisa display, dinyatakan dalam hidup kita. Biarlah kita ini adalah orang-orang yang memiliki hikmat, diawali dengan takut akan Tuhan, hidup di dalam kesalehan, kejujuran,
dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami adalah hidup yang menjauhi kejahatan, hidup yang saleh dan jujur. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.